Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai mata pembelajaran mengenai kinematika gerak pada subbagian gerak gerak melingkar ya. Kalau kemarin kan gerak parabol yang berbentuk parabol, tapi kalau saat ini adalah mengenai gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu definisinya adalah manakala sebuah benda melakukan gerakan melingkar atau memutar. Jadi contohnya ada sebuah lintasan seperti ini berbentuk lingkaran. Nah, yang kita lintasi adalah sepanjang keliling lingkaran ini. Nah, ini dinamakan dengan gerak melingkar. Beberapa rumusan yang biasa kita gunakan dalam gerak melingkar itu adalah yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu sama saja N per T. N adalah jumlah putaran, sedangkan T-nya itu adalah waktu. Kebalikan dari frekuensi itu adalah periode. Biasanya kita bedakan antara T kecil dengan T besar ya. Kalau T besar itu periode, kalau T kecil itu adalah waktu, satuannya second. Sama-sama juga kalau periode itu satuannya juga second. Kalau frekuensi itu satuannya Hz. N itu putaran, jumlah putaran, ada berapa putaran seperti itu. Sedangkan periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali berputar. Rumusnya T per N atau kebalikan dari frekuensi. Nah, dari hubungan ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa frekuensi itu sama dengan 1 per T, atau bisa juga periode sama dengan 1 per frekuensi. Seperti itu. Nah, ini untuk pengertian mengenai frekuensi dan periode ya. Pak Jul tidak perlu tuliskan ya mengenai keterangan-keterangan ini. Saya rasa biasanya kalau anak kalau udah mendengar itu kan umumnya bisa langsung mengingat. Jadi F frekuensi, N jumlah putaran, T kecil itu waktu, T besar itu periode. Seperti itu. Nah, kemudian kita perkenalkan lagi ada yang namanya omega atau kecepatan sudut. Yang rumusannya omega adalah sama dengan 2pi dikalikan F. Nah, 2pi dikalikan F, padahal F itu kan sama dengan 1 per T. Berarti kita juga bisa tulis 2pi per T. Seperti ini. Ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah perubahan sudut sepanjang waktu. Jadi kalau mulanya itu kan muter kayak gini. Mulai dari 0 derajat, kemudian berputar, naik, kemudian kembali ke 0 derajat lagi. Seperti itu. Jadi besarnya sudut yang ditempuh dalam satuan waktu itu namanya kecepatan sudut. Selanjutnya untuk mengukur sudut itu sendiri kita bisa gunakan rumusan theta sama dengan omega dikalikan T. Jadi sudut yang dibentuk, jadi kalau misalkan di sini theta. Theta ini itu diperoleh dari kecepatan sudut dikalikan waktunya. Seperti itu. Ini satu theta itu sudut, omega kecepatan sudut dalam radian, kemudian T-nya adalah waktu. Kemudian rumusan lagi yaitu kita punya rumusan kecepatan linier. Jadi hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut itu memakai rumusan ini. V sama dengan omega dikalikan R. Jadi kecepatan linier dalam sebuah gerak melingkar itu diperoleh dari kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Jadi jarak titik pusat ini sampai dengan yang di pinggir ini adalah R atau jari-jarinya. Itu untuk kecepatan liniernya. Nah, apakah ada percepatan percepatan gerak melingkar? Ada. Nah, rumusannya itu berbeda dengan kecepatan linier. Biasanya kalau kecepatan
melingkar, ya. Percepatan melingkar maksud saya. Itu disimbolkan dengan AS. Jadi ada AS. S itu maksudnya percepatan sentripetal. Di mana percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu di sini. Nah, setiap pergerakan perubahan di posisi ini itu ada percepatan yang mengarah ke dalam. Arahnya itu ke dalam. Nanti yang biasa dikatakan sebagai gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah besarnya gaya yang dipengaruhi oleh percepatan gerak melingkar atau AS. Saudara-saudara sudah pernah lihat tong setan? Tong setan yang biasanya di pasar malam itu, atau Pekan Raya Jakarta, atau pokoknya event-event yang malam hari atau menjelang Ramadan ya, kalau biasanya itu, kalau di kota-kota di Jawa Tengah itu ada yang namanya pasar malam. Nah, biasanya di situ ada tong setan. Tong setan itu kan ruangan yang sangat sempit sekali, sedemikian hingga kita diminta untuk memacu sepeda motor kita melingkar padahal ruangannya sangat sempit sekali. Itu tidak lebih dari 3 kali 3 meter lah. Nah, dalam kenyataannya sepeda motor yang kita pacu dengan kecepatan tertentu itu kan tidak jatuh ke bawah. Padahal dengan ruangan yang berbentuk melingkar dan sempit sekali. Nah, itu karena apa? Karena adanya gaya sentripetal yang membuat kedudukan si pemotor tadi tetap dalam artian dia tidak langsung jatuh ke bawah. Seperti itu. Nah, rumusannya untuk percepatan sentripetal itu sendiri itu dirumuskan dengan V kuadrat dibagi R. Manakala V-nya saya substitusi dengan omega R kuadrat ya. Saya substitusi omega R saya kuadratkan per R sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat dibagi R. Sedemikian hingga kita juga punya rumusan percepatan sentripetal itu adalah omega kuadrat dikalikan R. Nah, kita sudah punya beberapa rumusan gerak melingkar. Gitu ya, kita langsung saja mulai pembahasannya untuk yang nomor 1. Jika benda bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar 1/8 sekon, dalam geraknya benda melakukan bergerak melingkar dengan periode tetap sebesar 1 sekon. Periode berarti T sama dengan T kecil per N. Nah, kita pakai definisi. Kita kembalikan ke definisi. Periode T sama dengan 1/8. Padahal T itu sama saja T per N. Nah, kita bisa katakan bahwa dengan periode 1/8 sekon itu mengandung arti apa? 1 detik itu terdapat 8 kali putaran. Ya. 1 detik itu ada 8 kali putaran. 1 putaran selama 8 sekon salah. 8 putaran tiap sekon dengan kecepatan sudut berubah. 8 putaran tiap sekon dengan kecepatan sudut berubah. 8 putaran tiap sekon dengan kecepatan sudut tetap. Kecepatan sudut ya itu kan bisa diperoleh dari, kita kembalikan lagi, omega itu sama dengan 2pi per T. Ya. Nah, 8 putaran tiap sekon dengan kecepatan sudut tetap, benar atau salah? Itu salah. Karena apa? Kalau saat 1 putaran, pada saat 1/4 putaran, kecepatan sudutnya tentunya kan periodenya tidak sama dengan 1/8 sekon. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi dalam berputar, jadi misalkan kalau di sini kan dikatakan 8 putaran ya, berarti kan ada 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran sampai dengan 8.
Kalau berputarnya belum penuh, berarti masih, maksud saya dari si ujung sini sampai ke sini itu kan baru setengah putaran. Kalau setengah putaran itu kan tentunya mempengaruhi nilai N-nya. Sedemikian hingga T-nya juga berubah. T berubah mengakibatkan omeganya juga berubah-ubah. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan jawabannya adalah 8 putaran tiap sekon dengan kecepatan sudut berubah. Karena apa? Karena posisinya itu juga berubah. Kalau yang namanya posisinya berubah itu mesti kecepatan sudutnya berubah, tidak mungkin tetap. Gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya gerak melingkar itu yang mengalami perubahan itu sudut. Kalau masalah posisi, posisinya itu tetap sepanjang lingkaran ini. Tapi sudutnya ini berubah. Logikanya seperti ini. Misalkan saya tulis di sini. Saya posisi akhir di sini. Nah, posisi A, B, C. Nah, ini kan tentunya theta dari ini titik O ya. Titik O ke A, ini theta. Ini kalau O ke B, otomatis kan theta ditambah sudut ini. O ke C berarti theta tambah sudut ini tambah sudut ini. Nah, sudutnya saja itu dia berubah. Seperti itu. Jadi kecepatan sudutnya dia juga berubah. Itu alasannya. Kemudian nomor 2. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 180 rpm. RPM itu rotation per menit ya. Jadi dalam 180 kali rotasi putaran itu dibutuhkan waktu 1 menit. Jika jari-jari lintasannya 50 cm, besar kecepatan linear partikel tersebut adalah, kita cari bahwa kecepatan linear itu V sama dengan omega kali R. Nah, omeganya berapa? Omeganya di sini sudah diketahui, kecepatan sudutnya 180 rpm. 180 rpm. 180 kali putaran dibagi per menit. 1 menit itu ada 60 detik. Kita tinggal coret ini, tinggal kita punya 3 radian per sekon. Ini untuk kecepatan sudutnya. Nah, padahal yang ditanya adalah kecepatan linear. Berarti V sama dengan 3 dikalikan 50 per 100. Kenapa pakai per 100? Karena ini satuannya cm. Mestinya satuannya adalah meter. Saya coret ini 2. Berarti kita punya 1,5 kecepatan linear itu satuannya meter per sekon. 1,5 meter per sekon yang A. Oke, selanjutnya untuk yang nomor ketiga. Roda yang memiliki diameter 120 cm berputar sebanyak 120 putaran per menit. Jika terdapat partikel pada pinggir roda, kecepatan linear partikel tersebut adalah, kita bisa identifikasi kecepatan linear ya. Itu rumusannya adalah, saya naikkan dulu. Kecepatan linear nomor 3 ya ini ya. V sama dengan omega dikalikan R sedemikian hingga omega. Nah, di sini diketahui apa? Berputar sebanyak 120 putaran per menit. Putaran per menit, putaran per waktu. Berarti frekuensinya yang diketahui. Kita hitung, saya tulis dulu omeganya itu kan 2pi kali F kali R. Frekuensi sama dengan N per T. Ada 120 per putaran per menit. 1 menit itu ada 60 detik. Berarti ada 2 Hz.
diameter 120 cm, berarti R-nya separuhnya 120 berapa? 60 cm. Jadikan meter 0,6 meter. Baru masuk ke dalam rumusan di sini. 2pi kali frekuensinya 2 dikali 0,6 sama dengan otomatis 2,4 pi meter per sekon. 2,4 pi meter per sekon. Ada yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang soal yang terakhir. Oh ya, tadi Pak Jul belum menerangkan mengenai roda yang saling berhubungan ya. Gini, misalkan ada roda seperti ini. Anggap ini lingkaran roda gitu ya. Ini ada roda lagi. Kalau yang terhubung dengan tali itu yang sama adalah kecepatan linearnya. Misalkan ini yang A, B, C. Ada 3 roda ya. A, B, dan C. Kalau yang terhubung dengan tali itu kecepatan linearnya sama. VA sama dengan VC. Kemudian yang satu poros ya. Ini roda B dengan roda A itu kan satu poros. Nah, kalau satu poros itu berarti yang sama adalah kecepatan sudutnya atau omega A sama dengan omega B. Seperti itu. Kita kembali lagi untuk A dengan B ya. A dengan B ini dihubungkan oleh tali. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan linear A itu sama dengan kecepatan linear B. Karena terhubung oleh tali. Gitu ya. Kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Karena terhubung tali. Nah, kita lihat sekarang mengenai pertanyaannya. Pertanyaannya ya, mesin penggiling padi menggunakan 2 roda yang menghubungkan dengan rantai seperti gambar di atas. Jika jari-jari roda A adalah 3 kali jari-jari roda B, perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda A adalah, nah, Pak Jul konstruksikan gambarnya ya. Nomor 4. Di situ ada ini A. Ini A, ini B. Nah, sesuai dengan apa yang Pak Jul katakan tadi, bahwa karena dia terhubung oleh tali, berarti yang sama adalah kecepatan linearnya. Berarti kita bisa menuliskan VA itu sama dengan VB. VA padahal rumusan V kecepatan linear ya. Saya kembalikan di sini, V sama dengan omega kali R. Berarti omega A kali RA sama dengan omega B dikalikan RB. Padahal yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sudut roda B dibandingkan kecepatan sudut roda A. Berarti sama saja RA per RB sama dengan omega B per omega A. Yang ditanyakan itu ini ya, kecepatan sudut roda B dan roda A. Roda B, kecepatan sudut roda B dibanding kecepatan sudut roda A. Itu sama saja RA per RB. Di sini diketahui jika jari-jari roda A 3 kali jari-jari roda B, berarti RA itu sama dengan 3 RB. Saya substitusi nilai ini. Di sini ya. RA-nya 3 RB per RB. RB-nya bisa dihapus. Sama dengan 3 per 1.
Ya, ada. Untuk jawabannya adalah yang C. Gitu ya. 3/1 ya, yang C. Oke, kita lanjut ke yang nomor B ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Mesin penggiling padi menggunakan 2 roda yang dihubungkan, yang ini ya. Roda A, B, C, dan D masing-masing memiliki jari-jari 18 cm, 6 cm, 100 cm, dan 10 cm. Roda B dan C sepusat. Roda C dihubungkan dengan roda D menggunakan rantai, dan roda B dihubungkan dengan roda A menggunakan rantai juga. Jika periode roda A adalah 4 sekon, tentukan kecepatan sudut roda D dan C serta kecepatan linear roda B dan D. Nah, kasus seperti ini kita konstruksi gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya boleh bebas, tidak harus sama dengan Pak Jul ya. Ini Pak Jul hanya berikan sebatas ilustrasi saja. Ini yang B ya. Nah, yang seporos B dan C. Nah, berarti ini B, ini C. Roda B dan C sepusat. B dan C satu pusat. Ini satu poros. Ya. Kemudian roda C dihubungkan dengan roda D dengan tali. Ini roda D. Kemudian roda B dihubungkan dengan roda A. Ini otomatis kan roda A ya, yang oke, kita hubungkan pakai tali. B dengan A. Nah, seperti ini. Nah, kita memprosesnya itu kita bisa memulai dari mana? Kita tulis dulu terlebih dahulu ya untuk masalah jari-jarinya. Berarti RA ya. RA itu 18 cm, berarti 0,18. Kemudian RB itu sama dengan 0,06. RC sama dengan 1 meter ya. Kemudian RD itu sama dengan 10/100, itu sama dengan 0,1. Ini semuanya dalam satuan meter ya. Sudah kita ganti ke dalam satuan meter. Nah, di sini yang diketahui adalah periode roda A. Ya, periode roda A. Berarti kita bisa tulis sebagai TA sama dengan 4 sekon. Nah, mulai dari A kita lihat hubungannya aja. Yang A dengan B terhubungnya itu menggunakan hubungan kecepatan linier. Karena apa? Karena terhubung dengan tali, berarti VA sama dengan VB. Gitu ya. Jadi VA sama dengan VB. Padahal sebagaimana kita ketahui ya, bahwa VA itu kan rumusnya adalah omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Omeganya kita bisa menuliskan omega A sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi
per 2. Omega A-nya pi per 2. Sedemikian hingga kita bisa hitung omega A-nya kita ganti pi per 2 dikalikan RA-nya 0,18 sama dengan omega B-nya kali RB-nya 0,06. Berarti omega B kita bisa cari sebentar. Oh, kita yang diminta adalah kecepatan linier kok ya. VB, sorry. Yang diminta adalah kecepatan linier roda B. Berarti ini VB. Kita tidak perlu mencari yang sebelah kanan. Berarti tetap yang sebelah kanan itu VB, ini VB. Sudah selesai. VB sama dengan ini dibagi, berarti VB sama dengan 0,18 dibagi 2 itu kan 0,09 pi meter per sekon. Selesai. 0,09 pi meter per sekon untuk kecepatan linier roda B. Nah, setelah kita ketahui, kita bisa mencari hubungan apa? Mencari hubungan omega B dengan omega C. Omega C. Karena apa? Karena seporos. Ya, satu poros. Kecepatan sudutnya sama. Omega B sama dengan omega C. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, omega, sebentar Pak Jul tulis rumusan umumnya aja dulu. V sama dengan omega kali R. Berarti kalau dicari omega sama dengan V dibagi R. Nah, berarti kan kita bisa tulis VB per RB kan omega. Pakai rumus ini. VB per RB sama dengan VC per RC. VB-nya sudah ada. Atau yang kita cari itu kan kecepatan. Sebentar. Pak Jul kok malah jadi bingung ini. Yang dicari kecepatan sudut. Oh, kecepatan sudut omega C. Kecepatan sudut omega C itu kan sama dengan kecepatan sudut omega B. Kecepatan sudut B. Berarti kalau mencari omega C, nah seperti ini. VB-nya 0,09 pi per RB. RB-nya adalah 0,06 pi. Sama saja omega C sama dengan 3 per 2 ya. Dibagi 3 itu benar 3 per 2 pi. Radian per sekon. Nah, kecepatan sudut yang C. Kecepatan sudut roda C. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung apa? Menghitung VC dengan VD. Ya. VC dengan VD. Dengan apa? Pertama C roda C dengan roda D itu kan terhubung dengan tali, berarti kecepatan liniernya sama. Sedemikian hingga Pak Jul bisa tulis VC sama dengan VD. VC sendiri itu kan diperoleh dari omega C kali RC. VC sama dengan omega C nya 3 per 2 pi
2pi dikali RC. RC-nya 1 meter. VC sama dengan 3/2 pi meter per sekon. Sudah ketemu. Nah, baru kita bisa mencari kecepatan sudut roda D. Diperoleh dari hubungan apa? Ini. VC sama dengan VD sama dengan omega D dikali RD. Berarti omega D itu sama dengan VD per RD. Nah, VD-nya itu kan sama dengan VC, berarti VC per RD. Sama dengan VC-nya 3/2pi dibagi RD. RD-nya 0,1. Sama dengan 1,5 pi dibagi 0,1. Sama dengan 15 pi radian per sekon. Ya, selesai sampai di sini. Oke, gitu ya. Hati-hati kalau untuk sebenarnya jenis soal seperti ini tuh tidak susah ya. Cuman kita harus teliti mengidentifikasi untuk masing-masing rumusannya ataupun mengenai hubungannya. Jadi yang terhubung dengan tali itu dia akan sama kecepatan linearnya. Kalau dia seporos berarti dia kecepatan sudutnya dia akan sama. Gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga jelas dan membantu. Jika ada pertanyaan atau semisal ada feedback silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas kesabarannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.